Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Iswatul Jana, NIM 190611000158 dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi terhadap implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran. Nah, jadi teman-teman, pada tahap ini evaluasi terhadap implementasi kurikulum sangatlah penting pada tahap evaluasi terhadap kurikulum. Nah, hal ini dikarenakan sebagai tolak ukur untuk adanya implementasi kurikulum pada kurikulum selanjutnya. Nah, pada implementasi kurikulum ini sesuai dengan pendapat Loko Ems Handokolo 2016 halaman 16 menyatakan bahwa implementasi kurikulum merupakan kegiatan menerapkan atau mempraktikkan suatu ide, program, atau serangkaian kegiatan yang baru untuk individu atau organisasi yang menggunakan kurikulum. Nah, jadi kegiatan evaluasi penting untuk dilaksanakan untuk mengetahui keterlaksanaan kurikulum yang telah diimplementasikan. Kemudian, adapun pada tahap melaksanakan evaluasi implementasi kurikulum terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pendahuluan, yang kedua pada tahap proses, dan yang ketiga ada tahap hasil. Nah, tahap pendahuluan. Pada tahap ini terkait dengan kondisi siswa, kondisi guru, kondisi sarana dan prasarana, pemahaman terhadap kurikulum, serta pembuatan RPP. Nah, pada kondisi siswa dinilai seperti kesiapan siswa mengikuti pembelajaran, serta keaktifan siswa di dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu pada kondisi guru yang mengajar seperti kualifikasi akademik, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, serta kompetensi profesional. Nah, kemudian pada tahap sarana dan prasarana dalam hal ini meliputi ruang kelas, kelengkapan sarana di dalam kelas, kelengkapan buku perpustakaan, kelengkapan alat peraga serta media pembelajaran, serta konten dan prasarana lain yang menunjang pada proses implementasi kurikulum ini. Nah, kemudian pada pemahaman terhadap kurikulum yang digunakan dan perencanaan dalam mengajar serta keaktifan siswa di dalam pembelajaran seperti pengajian terhadap silabus, terhadap buku guru, terhadap buku siswa, serta pembuatan rencana pembelajaran atau RPP. Selanjutnya yaitu pada tahap proses. Nah, pada tahap ini terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang digunakan serta pelaksanaan penilaian yang digunakan dalam implementasi kurikulum yang digunakan. Nah, pelaksanaan sendiri terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, pada penilaiannya meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Jadi hal ini seperti membuat RPP atau menjalankan RPP yang sudah dibuat. Selanjutnya yaitu pada tahap hasil. Nah, pada tahap hasil ini meliputi hasil dari aspek sikap, pengetahuan, serta keterampilan yang telah diperoleh dari tahap proses tadi. Nah, biasanya tahap hasil ini, hasil penilaian tersebut menggunakan penilaian autentik. Nah, adapun contoh permasalahan program yaitu yang sudah dijelaskan teman-teman tadi mengenai USBN. Nah, pada penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau USBN dalam pengimplementasiannya sering terjadi masalah di mana USBN ini dianggap tidak mampu untuk mencakup apa yang menjadi implementasi dari suatu pendidikan sehingga perlu dihapus atau diganti. Kemudian, materi USBN ini dianggap terlalu padat serta condong mengajarkan materi serta menghafal saja, bukan pada kompetensi lainnya. Selain itu, USBN ini juga membuat peserta didik atau guru keberatan atau stres karena biasanya persiapannya tuh sangat banyak sekali. Nah, kemudian serta mengubah indikator siswa pada keberhasilan siswa sebagai individu, serta USBN ini dianggap menilai pada aspek satu saja, yaitu aspek kognitif, bukan pada aspek sikap serta aspek psikomotorik. Kemudian, padahal bukan semua aspek kognitif ini dites serta lebih banyak pada penguasaan materi serta tidak menyeluruh pada karakter siswa atau karakter peserta didik secara lebih holistik. Hal ini sesuai dengan Permendikbud nomor 43 tahun 2019 bahwa ujian sekolah berstandar nasional atau USBN dihapus. Nah, adapun solusi dari permasalahan USBN ini dapat diganti dengan sekolah dapat melakukan ujian yang dikelola pada tiap-tiap sekolah. Jadi sekolah ini bertanggung jawab atau bertugas untuk
mengadakan ujian sesuai dengan kriteria sekolahnya. Nah, ujian tersebut dapat diimplementasikan atau dilaksanakan dalam berbagai bentuk asesmen sesuai dengan kompetensi yang diukur. Nah, dari sisi bentuk ujian, guru dapat menggunakan beragam bentuk asesmen teman-teman, seperti tes tertulis, kemudian juga disarankan untuk memakai asesmen seperti bentuk penugasan, proyek kolaboratif, serta portofolio siswa. Kemudian pada segi waktu pelaksanaan asesmen yang menjadi bagian dari ujian ini tidak harus pada akhir tahun ajaran seperti pada ujian umumnya. Pada ujian akhir jenjang dapat berdasarkan penilaian portofolio serta penugasan yang dilaksanakan pada semester ganjil. Dengan kegiatan tersebut memungkinkan kompetensi siswa ini dinilai lebih komprehensif dengan melihat pendahuluan, inti, serta juga pada evaluasi. Kemudian di sini juga didukung oleh pendapat para ahli, peserta didik, guru, serta orang tua untuk mendukung keputusan dihapuskannya USBN ini. Nah, pada saat ini ujian USBN sudah menjadi standar kelulusan peserta didik di Indonesia. Pada pembaharuan sistem pendidikan 4.0, di mana pendidikan bersifat open source, merdeka, serta tidak lagi berdasarkan standar serta keragaman, tetapi berdasarkan pada minat serta bakat pada masing-masing peserta didik. Kemudian dengan dihapuskan USBN ini, sekolah dapat melakukan proses pendidikannya dengan menyesuaikan kondisi wilayah pada daerahnya masing-masing. Apalagi Indonesia yang sangat beragam dengan budaya dan perbedaan pada setiap daerahnya.